Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ratu Ritaka Wangsa. Saya adalah dosen dari program studi Fakultas Teknik Universitas Maha Saraswati Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait rencana pembelajaran semester dan materi secara umum tentang mata kuliah hidrologi dan drainase yang saya akan paparkan secara daring pada prakuliah atau sebelum pertemuan pertama mata kuliah hidrologi dan drainase. Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa. Selamat malam, Pak. Baik, Malam, Pak. baik, terima kasih waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pra mata kuliah hidrologi dan drainase ya. Jadi dalam pra mata kuliah, saya mengajak kalian untuk mengikuti pra mata kuliah ini untuk mengetahui, memahami terkait rencana pembelajaran semester dan materi secara umum terkait hidrologi dan drainase ya. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya akan berbagi terkait rencana pembelajaran semester. Apa sudah terlihat rencana pembelajaran semesternya? Sudah, Pak. Baik. Nah, jadi ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah hidrologi dan drainase. Ya, jadi mata kuliah hidrologi dan drainase ini bobot SKS-nya adalah 3 SKS ya. Nah, kalian sudah memasuki semester 5 dan RPS ini saya susun pada tanggal 5 Agustus 2023. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Bapak Ana Agung Ratu Ritaka Wangsa, STR SPLMT. Saya menjadi dosen pengembang RPS bersama Bapak Ide Bagus Suryatmaja, STMT. Ya, dengan Bapak Ide Bagusnya sebagai koordinator RMK. Ya, RMK itu adalah rumpun mata kuliah. Jadi, dalam rencana pembelajaran semester ini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu meliputi capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Ya, jadi ada 4 terkait CPL Prodi itu. Yang CPL pertama itu adalah berdasarkan sikap, yang S4 itu. Kemudian CPL 2 itu berdasarkan pemahaman teori ilmu pengetahuan dasar yang mendukung ilmu keteknik sipilan. Ya, kemudian CPL 3 itu keterampilan umum dan CPL 4 itu keterampilan khusus. Ya, mohon maaf tadi terkait CPL 2 P itu pengetahuan ya. Kemudian setelah adanya capaian pembelajaran lulusan, ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini akan berkaitan juga dengan CPL yang tadi. Ya, menyesuaikan dia. Jadi ada 4. Ya, terkait CPMK itu masih berdasarkan terkait CPL yang tadi. Nah, kemudian setelah CPMK akan ada sub dari CPMK atau kemampuan akhir setiap tahapan belajar. Nah, jadi sub CPMK di sini saya bagi menjadi 8. Nah, jadi sub CPMK pertama yaitu mampu memahami dan menjelaskan definisi hidrologi, siklus hidrologi, dan penerapannya dalam bidang teknik sipil. Ya, kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan dan menganalisis data curah hujan, uji konsistensi data curah hujan, dan menghitung hujan rata daerah. Kemudian sub CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan, menganalisis, dan menghitung
evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Kemudian sub CPMK 4 mampu memahami dan melakukan analisis pengukuran debit sungai atau hidrometri dan data debit air pada saluran drainase. Kemudian sub CPMK 5 mampu memahami dan menganalisis hidrograf aliran sungai dan debit banjir rancangan. Kemudian sub CPMK 6 mampu memahami dan menerapkan konsep drainase berwawasan lingkungan dan drainase partisipatif. Kemudian sub CPMK 7 mampu memahami dan menganalisis penelusuran dan pengendalian banjir pada saluran drainase. Kemudian sub CPMK 8 yaitu mampu memahami dan menganalisis pemodelan sistem drainase menggunakan program SWMM atau Storm Water Management Model. Ya. Kemudian ada korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Ya. Sub CPMK ini berkorelasi. Ya. Jadi dari CPMK 1 sampai dengan 4 masing-masing sub CPMK itu mempunyai korelasinya. Kemudian terkait deskripsi singkat mata kuliah. Deskripsi singkat mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah hidrologi dan drainase membahas tentang definisi hidrologi, siklus hidrologi dan penerapannya dalam bidang teknik sipil, kemudian uji konsistensi data curah hujan dan hujan rata daerah, evaporasi, transpirasi dan infiltrasi, analisis pengukuran debit sungai atau hidrometri, data debit air pada saluran drainase, analisis hidrograf aliran sungai dan debit banjir rancangan, konsep drainase berwawasan lingkungan dan drainase partisipatif, serta penelusuran pengendalian banjir pada saluran drainase, dan pemodelan sistem drainase menggunakan program SWMM. Kemudian, selanjutnya, terkait bahan kajian. Nah, bahan kajian ini adalah materi pembelajaran, ya. Nah, dari sub CPMK 1 sampai dengan 8, nah itu sama ya, seperti deskripsi singkat mata kuliah yang tadi. Ya, kemudian saya lanjut terkait pustaka atau referensinya ya. Jadi, referensi ini ada yang utama, itu kami ambil dari beberapa buku. Nah, di sini ada 8 buku yang kami ambil sebagai referensi utama. Kemudian sebagai referensi pendukung, yaitu jurnal terkait lainnya ya. Kemudian dosen pengampu, sudah saya sampaikan tadi, saya bersama Bapak Idul Bagus Suratmaja. Kemudian terkait mata kuliah syaratnya. Jadi di semester 4 kalian sudah mempelajari terkait mekanika fluida dan hidrolika. Ya. Kemudian selanjutnya ada tabel rangkuman terkait sistem penilaiannya. Nah, jadi di sini ada minggu ke atau pertemuan pertama sampai dengan 16 kali pertemuan. Kemudian akan dikorelasikan dengan kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK. Kemudian ada penilaian. Penilaian itu ada terkait indikator, kemudian kriteria dan tekniknya. Kemudian ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa. Kemudian ada materi pembelajaran dengan bobot penilaian. Ya, misalkan contoh di pertemuan pertama, yaitu korelasinya dengan sub CPMK yang pertama, yaitu mampu memahami dan menjelaskan definisi hidrologi, siklus hidrologi dan penerapannya dalam bidang teknik sipil. Nah, jadi penilaian terkait indikatornya itu ada 4 hal yang pentingnya. Jadi yang pertama pastinya berperan aktif dalam diskusi dan tanya jawab ya. Kemudian ketepatan dalam memahami, ketepatan dalam menjelaskan, dalam menganalisis, dalam menghitung. Nah, gitu ya. Jadi ada ketepatan dalam memahami, menjelaskan, menghitung, menganalisis. Ya. Kemudian terkait kriteria dan teknik. Nah, itu ada observasi dan rubrik analitik untuk kriterianya. Kemudian untuk teknik tes itu ada kuis. Kemudian teknik non-tes ada diskusi dan tanya jawab dengan tugas. Ya. Kemudian untuk bentuk pembelajaran. Ya, di sini
Untuk pelajarannya bisa kuliah luring secara langsung atau kuliah daringnya. Sementara di sini RPS-nya karena kita sudah bisa kuliah luring, jadi kita kuliahnya luring. Kemudian terkait metode pembelajaran itu ada small group discussion atau kelompok diskusi kecil dengan metode pembelajaran problem based learning. Ya, jadi akan ada tugas juga terkait studi kasus yang kita akan pelajari sesuai dengan sub CPMK-nya. Ya, dengan materi pembelajaran masing-masing pada sub CPMK. Ya. Nah, masing-masing itu untuk bobot penilaian. Jika satu pertemuan itu bobot penilaiannya 2%, kemudian jika dua pertemuan itu bobot penilaiannya adalah 6%. Ya. Jadi untuk estimasi waktunya akan ada dalam satu kali pertemuan itu 3 kali 50 menit ya. Kemudian, nah sama juga dengan pertemuan 4, 5, 6, 7 sampai dengan seterusnya itu sama untuk sistem penilaiannya. Kemudian di pertemuan ke-8 itu akan ada ujian tengah semester, yaitu melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses belajar. Berikutnya dengan bobot penilaiannya adalah 25%. Ya. Kemudian setelah UTS itu sistem penilaiannya juga sama seperti yang sebelum UTS. Kemudian terkait bobot penilaian kehadiran itu sebesar 10% ya. Dan terakhir di pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester sama seperti ujian tengah semester, yaitu melakukan validasi di penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa dengan bobot penilaian yang sama dengan UTS ya, 25%. Nah, jadi kemudian ada tabel terkait portofolio penilaian. Nah, ini semua akan berhubungan ya, berkolerasi. Dari setiap pertemuan akan ada CPL-nya, hubungan CPL-nya dengan CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya, kemudian indikatornya. Kemudian untuk soalnya ada bentuknya, ada diskusi tanya jawab, kuis, dan tugasnya dengan bobot masing-masing yang sudah dibagi dari bobot sub CPMK. Ya. Kemudian jika ditotalkan semuanya akan totalnya adalah 100%. Ya. Kemudian ada evaluasi ketercapaian CPL. Nah, ini dari keempat CPL yang tadi akan ada bobot total indikator pada masing-masing CPL. Ya. Untuk CPL 1 itu bobot totalnya 10%, kemudian CPL 2 30%, kemudian CPL 3 30%, dan CPL 4 30%. Nah, jadi totalnya juga sama 100% ya. Kemudian, nah ini yang terakhir dengan catatan persentase ketercapaian CPL adalah total dari nilai indikator pada masing-masing CPL dikalikan bobotnya. Sekian persennya, kemudian dibagi dengan bobot total indikator pada masing-masing CPL dikalikan 100%. Ya, jadi untuk predikat yang tadi, yang ini, jika dia T, dia tercapai, ketika dia TT, dia tidak tercapai. Jadi predikat ketercapaian CPL, nah begini ya, persentase ketercapaiannya untuk nilai 80-100, dia tercapai dengan predikat sangat baik. Ya, 65 sampai dengan 79 tercapai dengan predikat baik, 55 sampai dengan 64 tercapai dengan predikat cukup, kemudian 40 sampai dengan 54. Nah, ini tidak tercapai ya, karena predikatnya kurang. Yang terakhir 0 sampai dengan 39, dia tidak tercapai dengan predikat sangat kurang. Ya, bagaimana kira-kira? Ada pertanyaan terkait rencana pembelajaran semester ini? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan Surya. apakah nanti di mata kuliah hidrologi dan drainase yang akan kita pelajari ini, apakah ada praktikumnya sesuai studi kasusnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Surya atas pertanyaannya. Nah, jadi terkait rencana pembelajaran semester ini, di sini kan
dijelaskan ya, bobot SKS-nya ini T ini adalah teori ya, dia 3 SKS dengan praktikumnya 0 ya. Jadi sementara tidak ada praktikum, tapi saya akan ajak kalian mengunjungi salah satu drainase yang perlu kita pantau dan evaluasi. Ya, jadi kita akan tetap belajar terkait studi kasusnya nanti. Ya, Surya? Oke, Kak. Ya, bagaimana yang lain? Ada pertanyaan lagi terkait rencana pembelajaran semester? Cukup ya? Tidak, Pak, cukup. Ya, baik. Kemudian setelah rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah hidrologi dan drainase, saya akan melanjutkan terkait materi secara umum tentang mata kuliah hidrologi dan drainase. Ya, sudah terlihat ya untuk PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi di sini materi secara umum tentang hidrologi dan drainase ya. Jadi di awal pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 sampai dengan UTS nanti itu secara umumnya terkait hidrologi ya, itu nanti saya yang akan mengajarkan. Untuk Bapak Ide Bagus nanti mengajarkan terkait drainase ya. Tapi kita pasti akan mengajarkan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Ya, oke. Saya mulai terkait secara umum materi tentang hidrologi dan drainase. Penjelasan terkait hidrologi. Ya, sudah terlihat ya? Penjelasan ini sudah ya? Sudah, Kak. Ya. Baik, jadi hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Nah, jadi siklus hidrologi adalah suatu proses daur ulang air yang berurutan secara terus-menerus. Siklus hidrologi juga dapat diartikan sebagai sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, jadi di sebelah ini merupakan gambar dari siklus hidrologi ya. Nah, adapun komponen siklus atau daur hidrologi. Nah, pertama komponen ini maksudnya adalah prosesnya ya. Prosesnya pertama akan melalui transpirasi. Akan ada penguapan dari tumbuhan. Kemudian ada proses evaporasi. Evaporasi itu penguapan dari tanah, sungai atau danau, dan laut. Kemudian akan terjadi proses mendung atau rain cloud. Kemudian terjadi proses hujan atau precipitation atau presipitasi yang tadi, yang ini. Kemudian ada limpasan atau runoff. Kemudian infiltrasi. Kemudian perkolasi. Kemudian aliran air tanah. Dan terakhir intrusi air asin. Ya, siklus ini akan terus-menerus terjadi ya. Jadi hidrologi itu lebih dikenal dengan curah hujannya. Akan ada juga nanti hidrologi rancangan. Ya. Kemudian saya lanjut terkait secara umum tentang drainase. Ya. Jadi drainase dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau untuk pengendalian. Nah, di sini maksudnya pengendalian banjir ya. Sehingga kawasan atau lahan dapat difungsikan secara optimal. Nah, jadi ditelusuri dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima, saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan badan air penerima. Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, sipon, jembatan air, pelimpah, pintu air, bangunan terjun, kolam tandon, dan stasiun pompa. Ya, ini penjelasan drainase secara umum. Kemudian terkait fungsi drainase. Nah, jadi drainase ini memiliki fungsi ya. Nah, ini saya rangkum fungsinya. Fungsi yang pertama itu adalah pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah yang banjir.
Kemudian mengeringkan daerah yang ada genangan air sehingga tidak terjadi akumulasi air tanah. Ya. Kemudian menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Kemudian mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. Dan terakhir, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Ya, nah ada 5 fungsi dari drainase yang saya rangkum. Ya, kemudian, nah ini penjelasan terkait hidrologi dan drainase yang terakhir. Ada pertanyaan secara umum, ya, mengapa perlu analisis hidrologi dalam perencanaan drainase? Nah, jadi analisis hidrologi ini merupakan langkah yang paling penting untuk merencanakan drainase. Ya, analisis ini perlu untuk dapat menentukan besarnya aliran permukaan ataupun pembuangan yang harus ditampung. Nah, jadi data hidrologi mencakup antara lain luas daerah drainase, besarnya, dan frekuensi dari intensitas hujan bencana. Ya. Nah, terkait penjelasan umum tentang hidrologi dan drainase, sekian dari saya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Ya, silakan. apa ya manfaat dari adanya siklus hidrologi, Pak? Oke. Manfaat dari adanya siklus hidrologi. Ya, jadi siklus hidrologi kan berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi manfaat siklus hidrologi itu adalah untuk menjaga kestabilan siklusnya atau hujannya itu sendiri ya. Artinya musim cuacanya hujan itu untuk menjaga kestabilannya. Ya, siklus hidrologi itu harus stabil, harus terus mengalir untuk kestabilan kelancaran dari air yang menuju ke sistem permukaan. Ya, yang menuju ke drainase sendiri ya. Menuju ke masing-masing rumah tangga juga melalui sungai seperti penjelasan di sini tadi ya. Masuk ke saluran, dia saluran penerimanya, saluran pengumpulnya, saluran pembawanya, saluran induk, dan badan air yang menjadi penerimanya. Gitu ya. Jadi intinya siklus hidrologi itu menjaga stabilannya untuk mengalirkan ke drainase itu sendiri. Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang lain, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah cukup, Pak. Ya. Baik, terkait rencana pembelajaran semester dan materi hidrologi drainase secara umum, sudah dipahami? Sudah Sudah, cukup? Pak. Sudah bisa dipahami ya? Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya stop share dulu ya. Ya. Baik, saya memberikan sedikit kesimpulan ya terkait rencana pembelajaran semester. Jadi rencana pembelajaran semester terkait hidrologi dan drainase itu sudah saya sepakati dengan Bapak Ide Bagus Suryatmaja. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, nanti boleh ditanyakan pada saat pertemuan pertama ya, karena kan sekarang masih mata kuliah hidrologi dan drainase. Untuk materinya baru tadi secara umum, nanti terkait penjelasan lebih mendetail lagi untuk hidrologi dan drainase akan kami paparkan, akan kita pelajari bersama di pertemuan pertama hingga pertemuan 16 nanti ya. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami dan cukup untuk malam ini? Sudah bisa? Bisa, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Kita ketemu di pertemuan pertama nanti. Terima kasih dan selamat malam.